bunuh diri karena keterpurukan ekonomi, ini wujud dari adanya anak-anak yang memikul tanggung jawab orang dewasa. Sebetulnya kan kebutuhan untuk pulpen, pensel kalau dalam pendidikan itu ya itu namanya disebut dengan kebutuhan individual ya, yang seharusnya bisa dipenuhi oleh keluarga. Ini saya kira alarm yang memang perlu kita perhatikan ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban ke depan. Terutama ini tugas juga pemerintah ya. Kan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya, 2003 tentang kesejahteraan anak itu jelas sekali di situ disebut bahwa kesejahteraan anak itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat gitu ya. Tapi intinya bagaimana sekolah bisa memberikan rasa nyaman pada anak. Lalu, yang penting itu tugas pemerintah, membuat kebijakan yang betul-betul diimplementasikan. Pendidikan itu mendapat 20% misalnya anggaran dari APBN, APBD. Itu terlaksana atau enggak? Kalau terlaksana, bagaimana implementasinya? Nah, yang lebih luas lagi saya kira adalah komitmen para politisi. Ketika masuk di ruang kerjanya itu, berpikir bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi dan berfokus pada basisnya itulah orang-orang yang betul-betul miskin yang perlu dibantu perhatian. Memang ada problem juga sekarang ketika sekolah dihadapkan pada tuntutan HAM gitu ya, sehingga guru tidak bisa lagi terlalu masuk terlalu dalam gitu. Dianggap domain private dan dianggap kalau sudah mencubit sebagai kejahatan gitu. Padahal dulu saya dicubit guru saya biasa aja. Karena kayak namanya uang zakat, uang infak nggak boleh ditahan, harus langsung disalurkan pada warga masyarakat. Maka semangat dari Jogokarian ini bisa dikembangkan ke masjid-masjid di semua masjid. Setahu saya pada masa pemerintahan Jakarta itu Pak Anies sebagai contoh ya, itu kan membuat kebijakan makan gratis untuk warga, disalurkannya melalui warteg. Jadi warung-warung Tegal itu diberikan biaya, warga yang memang mempunyai keterbatasan biaya dia bisa makan di situ. Nah, tapi sehebat apapun program itu, memang kalau tidak konsisten mengadministrasi dengan rapi, itu nggak akan berjalan kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Adiba Nurul Hafiza. Tentunya di Boleh Tanya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun boleh juga bertanya. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Sudah kita nantikan bersama. Tapi karena memang jadwal beliau cukup sibuk, jadi kita baru mendapatkan hari ini kita baru berkesempatan berbicara, bincang-bincang dengan yang hari ini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit nih profil singkat dari narasumber kita. Teman-teman pasti penasaran kan ya? Nah, singkatnya hari ini kita bersama dengan Profesor Dr. Agus Suradika. Selamat siang, Prof. Siang, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Profesor Agus hari ini berkesempatan hadir di kanal Boleh Tanya. Dan hari ini Profesor juga seorang rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Oh, Teknologi Muhammadiyah Jakarta. UTM Jakarta. Oke. Pada periode 2023 sampai 2027 nanti. Beliau juga aktif di organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Dan sekarang menjabat sebagai apa nih, Prof, di PP Muhammadiyah ini? PP Muhammadiyah saya sebagai wakil ketua bidang seni budaya. Di pimpinan wilayah sebagai wakil ketua. Yang membidangi seni, politik, hukum. Wah, berarti lumayan, Masya Allah ya, Prof ya. Dan juga jangan lupa beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BKD, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Berarti kurang lebih itu pada saat pemerintahan Bapak Ahok. Iya, betul. Boleh dong, Prof, diceritakan sedikit tentang posisi pada saat penunjukan di masa itu. Oke.
sebelum di pemerintahan Pak Ahok itu masuk Pemda DKI itu atas dukungan Pak Fauzi Bowo saat itu ya. Dan saya mendapat tugas khusus untuk membantu Kepala Dinas Pendidikan sebagai wakil untuk tugas-tugas kebijakan. Legasi yang pernah saya lakukan bersama Kepala Dinas itu sampai sekarang masih digunakan untuk merumuskan biaya operasional pendidikan di DKI. Kami menghitung saat itu berapa biaya untuk SD, SMP, SMA. Dan sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar pembiayaan pendidikan, khususnya untuk operasional pendidikan. Lalu saya pernah juga sebagai kepala perpustakaan dan arsip merumuskan perpustakaan di DKI bagaimana bisa mencapai satu titik di mana internasionalisasinya terjadi. Lalu dari situ baru saya ke kepegawaian. Dan saya tanya memang sama Pak Ahok saat itu kenapa kok saya yang dipilih gitu ya. Pertimbangannya karena ingin sekali meritokrasi dari Pemda itu dalam merekrut atau mempromosikan pejabatnya berdasarkan sistem meritokrasi. Dan juga saya mendapat tugas untuk merumuskan tunjangan kinerja daerah dan juga sistem talent pool di dalam rekrutmen. Jadi saat itu memang dipastikan bahwa promosi jabatan, demosi itu didasarkan pada prinsip-prinsip merit, tidak berdasarkan like and dislike ya. Dan tunjangan kinerja daerah pun dihitung betul-betul supaya pegawai DKI itu sejahtera, sehingga tidak berpikir lagi untuk mencari hal-hal yang lain kecuali fokus pada tugasnya sehingga mencapai kinerja yang bagus. Itu pada masa Pak Ahok. Terakhir saya menjabat sebagai asisten deputi gubernur bidang budaya, merangkap sebagai PLT pada masa Pak Anies Baswedan. Tugasnya menganalisis saja saat itu bagaimana memajukan pariwisata dan budaya, lalu saya diminta kembali ke perguruan tinggi. Saat ini sekarang saya ditugaskan kembali ke home base saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rumah itu perjalanannya. Ya, Oke, baik. Tapi pas Pak Ahok tuh cocok ya, klop ini ya? Ya, pada masa Pak Ahok itu memang saya menyebutnya sebagai mendapat bonus leadership karena pengambilan keputusan beliau itu berdasarkan hal-hal yang sangat objektif. Dan dalam memutuskan sesuatu seringkali terjadi perbedaan pendapat kita ya. Tapi Pak Ahok itu mendengar jika ada calon pejabat yang mempunyai track record yang kurang baik walaupun nilainya bagus, itu ya promosinya mungkin belakangan. Tapi komitmennya adalah yang nilai terbaik 1-5 diposisikan sebagai eselon 2. Maka pada saat itu banyak sekali anak muda, maksud saya pejabat pegawai yang muda itu terpromosi ke eselon 2 saat itu. Dan memang saya mengibaratkan saya botol, beliau tutup yang cocok gitu ya. Dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan itu selalu prinsipnya adalah objektivitas. Pernah kami berbeda pendapat dan ketika beliau saya sajikan data, beliau ikut itu ya. Jadi yang penting based on the data, evidence-nya juga begitu. Jadi saya menyebutnya sebagai ya bonus kepemimpinan saat itu ya. Walaupun di ujungnya beliau ada slip of the tongue. Tapi masih sering hubungan? Masih komunikasi. Saya masih menyapa WA-WA-an. Bahkan ketika beliau menjadi komisar Pertamina juga pernah kami minta bantuan untuk Muhammadiyah dan dipenuhi. Jadi saya kira Bapak sebagai anak buah juga dalam persahabatan itu ya dekat dengan Pak Ahok ya. Berarti memang meskipun pada saat itu kondisi politik sedang panas-panasnya ya pada tahun 2015 sampai 2017, tapi insya Allah alhamdulillahnya juga Bapak cukup pas ya sama Pak Ahok gitu ya, luar biasa. Ya. Suatu saat ada wartawan juga bertanya kok bisa cocok gitu ya. Ya saya bilang saya harus memahami bahwa posisi saya adalah anak buah. Dalam hubungan antara atasan bawahan itu beliau adalah atasan saya pada saat menjadi gubernur. Dan satu prinsip pegawai negeri ASN itu adalah siapa pimpinannya
dia harus memberikan layanan yang terbaik sebagai internal customer dari yang kita layani ya. Karena beliau punya external customer, rakyat, kami para pegawai yang menjadi bawahannya itu menjadi gubernur itu adalah internal customer kita. Kalau kita menyajikan data, harus data yang betul-betul valid, ya, data konkret, data yang objektif. Gitu. Iya. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung bahwa Bapak pernah bertugas sebagai yang memastikan kesejahteraan karyawan. Berbicara tentang kesejahteraan, Bapak juga sebagai pakar kesejahteraan sosial juga ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Minat lah. Udah sebut pakar mungkin terlalu besar. Saya berminat pada beberapa hal, kesejahteraan sosial, pendidikan, politik, pendidikan Islam, itu bisa dilihat di Google Scholar saya itu nanti. Oke, Bapak berbicara tentang kesejahteraan sosial, akhir-akhir ini kan kita sering banget ya ditimpa dengan berita-berita yang kurang mengenakan. Banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang baru-baru terjadi. Itu ada anak sekitar 10 tahun, kurang lebih itu kelas 3 atau kelas 4 SD. Di NTT ya? Iya, beliau bunuh diri dikarenakan hanya masalah sepele ya, karena dia tidak sanggup membayar untuk peralatan ATK itu ya Pak. Iya, pada kurang lebih itu terjadi pada pekan lalu. Dan juga beberapa kasus pada saat tahun lalu di bulan Oktober khususnya ada remaja berusia 14 tahun itu bunuh diri karena dirundung atau dibully. Dan juga mungkin Bapak mungkin mendengar ya, pada tahun 2024 di bulan Desember atau akhir tahun 2024 itu di daerah Cirende ada satu keluarga bunuh diri karena faktor ekonomi dan juga kelilit pinjaman online. Iya, betul. Kira-kira melihat fenomena ini, menurut Bapak, kira-kira ini menjadi alarm bahaya bagi peranata kesejahteraan sosial Indonesia atau tidak nih Pak? Iya, ini satu gejala ya, bahwa ada peranata kesos yang memang tidak berjalan. 3 pekan lalu juga ada satu ibu-ibu yang menggantungkan anaknya, maksudnya anaknya digantung, 2 orang ya meninggal, lalu dia sendiri bunuh diri karena hari itu tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi, mereka konsumsi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada yang namanya totalistic society ya. Teorinya Emile Durkheim itu, kalau orang sudah tidak punya harapan, hopeless, maka dia akan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kasus anak kita yang di NTT itu sebetulnya kalau kita dari perspektif teorinya ya, itu karena dia udah nggak punya harapan. Lingkungan tidak bisa membantu, orang tuanya juga sudah jelas nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Maka ketika dia tidak ada harapan, hopeless, dia bisa mencari jalan keluar yang tercepat, yaitu bunuh diri. Tapi fenomena anak-anak yang bunuh diri karena keterpurukan ekonomi, ini wujud dari adanya anak-anak yang memikul tanggung jawab orang dewasa. Sebetulnya kan kebutuhan untuk pulpen, pensel kalau dalam pendidikan itu ya itu namanya disebut dengan kebutuhan individual ya, yang seharusnya bisa dipenuhi oleh keluarga. Tapi kita tahu bahwa kemiskinan ini memang kita ada pada kemiskinan ekstrim, di mana anak jangankan untuk kebutuhan sekolah, makan saja masih susah. Betul. Nah, dalam konteks ini, jika peranata kesejahteraan sosial itu berjalan ya, maka di lingkungan itu kan ada RT, ada RW sebagai peranata terdepan di dalam kaitan dengan melayani masyarakat. Ada peranata agama, masjid, gereja, musola yang pada intinya mempunyai norma dan keyakinan bahwa masyarakat itu harus dibantu. Nah, kalau dalam Islam ini disebut dengan fawailul musholin, orang-orang yang celaka dalam agama. Karena apa? Karena dia tidak membantu orang-orang miskin. Oleh karena dalam Islam itu, dalam peranata agama Islam itu, seorang warga wajib memperhatikan 30 rumah ke depan, ke belakang, ke samping, kiri, kanan. Jangan sampai ada yang tidak bisa makan gitu ya.
Nah, kalau konteksnya Islam ya masjid selalu harus memberikan layanan terbaik pada warga di sekitarnya. Nah, ini saya kira alarm yang memang perlu kita perhatikan ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban ke depan. Terutama ini tugas juga pemerintah ya. Kan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya. 2003 tentang kesejahteraan anak itu jelas sekali di situ disebut bahwa kesejahteraan anak itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat gitu ya. Nah, pemerintah punya instrumen birokrasi yang sangat jelas itu sampai ke RT RW. Oleh karenanya dari sisi ini memang birokrasi itu harus mempunyai data yang betul-betul akurat. Jangan sampai ada salah data sehingga bisa menyebabkan orang-orang yang ada pada kemiskinan ekstrim itu tidak terdata gitu ya. Karena begitu sibuknya birokrasi memikirkan aspek-aspek yang sebetulnya kalau kita lihat sekarang ya sangat disayangkan itu sampai ada keluarga yang tidak terdeteksi bahwa mereka membutuhkan layanan untuk pendidikan. Karena biaya pendidikan itu ada 3, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Nah, biaya personal inilah yang seringkali menjadi titik buta kalau saya menyebutnya. Titik buta kemiskinan ekstrim. Ibarat sebuah mobil tuh ada titik butanya. Dia nggak ngelihat pakai spion dari bawah. Nah, keluarga miskin di sejumlah tempat itu seringkali spion atau kaca yang bisa membidik mereka sebagai orang yang harus dibantu dalam istilah kemiskinan disebut kemiskinan ekstrim ini tidak terdata dengan baik. Jadi kalau kita lihat secara makro ada lagi misalnya dalam konteks peranata kesehatan sosial itu adalah keluarga juga. Nah, keluarga itu memegang peranan penting dalam kehidupan anak manusia. Ya. Maka semua peranat itu harus bekerja ya, secara sistemik untuk memperhatikan keluarga-keluarga dan individu yang ada dalam titik kemiskinan ekstrim ini. Nah, Pak, melihat kasus-kasus yang banyak itu yang baru saja kita tadi bahas juga, menurut Bapak itu merupakan bukti bahwa penduduk miskin yang berjumlah pada saat ini mencapai 23,3 juta per bulan September tahun 2025, yang turun dari bulan Maret, kurang lebih turunnya itu 490.000 per bulan Maret 2025 sebanyak 24 juta. 6. Nah, ini angka-angka kemiskinan kita juga perlu dipahami lagi ya. Kalau di dalam gradasinya itu kan ada yang memang kemiskinan betul-betul miskin, kemiskinan ekstrim. Ada orang yang bisa terjatuh ke kemiskinan. Ada masyarakat juga yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu semua adalah orang miskin gitu ya. Nah, yang sering kali ditampilkan itu data kemiskinan ekstrim. Ya. Padahal orang yang potensi untuk menjadi miskin karena terbatasnya lapangan kerja itu makin besar sekarang. Sementara pertumbuhan ekonomi diklaim 5-6%. Seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi sampai 6%, lapangan kerja tersedia banyak. Nah, orang-orang itu mempunyai lapangan kerja. Disitulah kebetulan tugas negara, tugas pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan untuk mereka bisa mencari nafkah. Nah, di sini saya kira memang harus ada analisis yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan. Dugaan saya pertumbuhan ekonomi memang bisa mencapai 6%, tetapi uang itu tidak beredar pada masyarakat kita karena apa? Begitu banyak tenaga asing yang bekerja, sehingga uang itu tidak lari ke warga kita, larinya ke warga yang lain. Ini juga perspektif politik ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari para akademisi, para aktivis, ya, kritikus yang memberikan dorongan pada pemerintah negara untuk betul-betul memperhatikan bahwa tugas negara itu adalah mempertemukan antara supply dan demand.
dan di situ akan terjadi transaksi ekonomi, kemudian orang-orang yang ada di garis kemiskinan bisa terangkat karena dia mempunyai kesempatan kerja. Nah, terkait dengan kasus bunuh diri itu, kira-kira yang akan kita bahas itu mengenai kegagalan jaringan pengaman sosial, baik formal maupun pemerintah, itu menurut Bapak seperti apa? Ya, kita mengalami misalnya pada saat kemarin terjadi pandemi, Lockdown, COVID iya. ya. Itu jaring pengaman sosial Indonesia cukup kuat kan. Kita lihat di situ misalnya mereka yang memang harus terisolasi di rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi fungsi-fungsi sosial itu jalan. Iya, betul, Jadi berasa. jalan. Kepedulian untuk sharing kepemilikan kita terjadi ya. Benar. Orang yang tidak makan mendapat perhatian yang Signifikan dari juga. dari lingkungannya. Jadi di sini memang katup sosial dari masyarakat kita itu perlu ditingkatkan kembali sehingga masyarakat, warga negara, orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya saja lah dulu, kebutuhan konsumtif yang memang harus diperhatikan. Kita juga melihat Aceh misalnya ya, Aceh sekarang ini kan katup sosial kita cukup kuat tuh di sana. Jadi yang harus kita pikirkan adalah mari kita tidak berespon ketika ada musibah gitu ya. Oh ya. Tetapi preventif dari apa yang bisa kita lakukan Sebelum musibah itu sebelum datang. musibah. Ya. Harus terdeteksi mana keluarga yang patut mendapat perhatian serius ya. Kemudian jika ada gejala-gejala di sekolah misalnya, fungsi sekolah sekarang harus ditingkatkan tidak hanya sebagai tempat anak belajar, transformasi pendidikan, tapi itu adalah ruang yang nyaman bagi anak dalam berinteraksi. Ketika terjadi perubahan perilaku dari seorang anak yang tadinya gembira menjadi pemurung, maka harus menjadi perhatian sekolah. Jadi deteksi secara dini ya. Deteksi dini. Padahal kita punya forum-forum banyak kan, forum deteksi dini masyarakat, forum RT RW, forum kelurahan, dan ini yang optimalisasi dari peran lembaga tersebut dalam konteks peranata kasus tadi ya, itu perlu memang dioptimalkan. Tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali gugur kewajiban melaksanakan sebuah musrenbang misalnya gitu ya. Pada saat musrenbang itu kan catatan mengenai kebutuhan warga itu betul-betul diperhatikan. Jika ini betul-betul bottom up dalam perencanaan kegiatan itu. Nah, terkait itu kira-kira hal apa aja sih Pak yang perlu dibenahi pada tahun 2026 ini? Karena memang ini masih di awal tahun ya, kira-kira kita masih punya 10 bulan menuju akhir tahun untuk membenahi hal-hal tersebut. Oke, kita mulai dari masyarakat terdekat. Di dalam ajaran agama, mari kita memperhatikan lingkungan kita tadi. Ya, lebih proaktif di dalam memperhatikan lingkungan kita, mencatat, memonitor, menyiapkan bantuan bagi mereka yang memang betul-betul miskin gitu. Punya kepedulian dalam konteks preventifnya. Ya. Jadi tidak hanya peduli pada saat terjadi bencana, pada saat terjadi musibah gitu ya. Tapi sejak awal kita sudah memperhatikan itu dalam tatanan sosial yang paling rendah ya RT RW. Ya. Karang Taruna, remaja masjid, remaja gereja, yang di lingkungan itu lebih tahu daripada Pak Lurahnya bisa jadi. Jadi dari situlah kemudian berkembang bagaimana kita mengkonsolidasi sumber-sumber yang bisa kita kembangkan. Ya, anak-anak muda punya pengalaman ketika di remaja masjid misalnya ya, mereka bisa melakukan fundraising untuk mencari dana-dana sumber-sumber yang ada, lalu begitu melihat memperhatikan ada keluarga yang perlu memperhatikan, yang perlu dibantu, langsung. Jadi dalam konteks yang lebih grassroots ya, peran-peran lembaga sosial ini perlu kita tingkatkan. Kemudian kedua sekolah. Ya. Sekolah itu kan menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Ya. Kita dulu ada pengalaman yang baru-baru ini juga di SMA 72 ya, ketika
terjadi anak meledakkan bom. Oh iya, iya itu tahun lalu ya, akhir tahun Ya, menuju akhir akhir tahun tahun. lalu itu juga film peristiwa yang bikin kita mengelus dada di sekolah yang mestinya nyaman, Aman. tapi ada anak yang berpikir untuk membuat bom, melaksanakannya dan banyak korban itu. Oh Ya. iya, Jadi lumayan. dari sisi itu sekolah memang perlu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru yang kita hormati untuk juga mempunyai pekaan melihat itu. Jadi tugasnya tidak hanya mengajar. Saya ingat waktu saya SD dulu ya, ibu guru saya itu punya perhatian yang serius ketika saya pakai sepatu yang Apa mau lepas gitu-gitu. pas sepatu itu saya injak gitu ya, nggak rapi lah. Ditanya Peduli, gitu kenapa ya. sampai gitu ya. Nah, memang ada problem juga sekarang ketika sekolah dihadapkan pada tuntutan HAM gitu ya, sehingga guru tidak bisa lagi Terlalu masuk masuk terlalu ke dalam gitu. dianggap domain private dan dianggap kalau sudah mencubit sebagai kejahatan gitu ya. Padahal dulu saya dicubit guru saya biasa aja. Cubit digetok pakai Biasa aja, penggaris. ya. Karena memang menghukum bukan karena kebencian, menghukum karena rasa sayang. Jadi sekolah itu juga merupakan lembaga atau perantara sosial yang perannya itu lebih ditingkatkan pada membangun suasana yang nyaman bagi anak-anak. Konsekuensinya apa? Tentu saja Bapak Ibu guru harus kita berikan pendapatan yang cukup. Iya, betul Gitu ya. itu sih poin utamanya. Jadi Bapak Ibu guru betul-betul fokus ke situ, tidak kemudian mencari Tambahan di tambahan di luar. dan itu saya kira komitmen negara sebenarnya sudah ada ya, cuma implementasinya itu memang Belum merata. kalau kita mau buka bedah lebih panjang lagi ada persoalan politik pendidikan, ada Iya. persoalan pendidikan ya. Tapi intinya bagaimana sekolah bisa memberikan rasa nyaman pada anak. Lalu, yang penting itu tugas pemerintah, membuat kebijakan yang betul-betul diimplementasikan. Pendidikan itu mendapat 20% misalnya anggaran dari APBN, itu terlaksana atau enggak? Kalau terlaksana, bagaimana implementasinya? Nah, yang lebih luas lagi saya kira adalah komitmen para politisi. Ketika masuk di ruang kerjanya itu, berpikir bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi dan berfokus pada basisnya itulah orang-orang yang betul-betul miskin yang perlu dibantu perhatiannya. Oke, Bapak. Kemudian tentang hal ini, apakah peran institusi keagamaan juga harus lebih proaktif, tapi bukan hanya sebagai ritual ya. Jadi semata seperti membagikan zakat fitrah itu kan hanya bersifat tahunan ya Pak ya, zakat mal. Tapi mencontoh dari masjid-masjid yang ada di Jogja tuh yang Jogokarian, yang dan juga beberapa masjid yang lainnya. Kalau nggak salah tuh sempat masuk di FYP saya Pak. Ada masjid kalau nggak salah gratis makan. Jadi setiap jam sholat itu setelahnya akan dibagikan makan, itu buat para ojek online, kemudian buat para mohon maaf pemulung atau memang orang yang membutuhkan datang ke sana. Ya, sekarang ini banyak sekali hari-hari berkah yang di-create ya, hari Jumat berkah. Iya. Kemudian kalau di Jogokarian memang itu masjid tidak boleh punya saldo. Harus nol. Harus nol. Itu saya kira paradigma berpikir yang memang harus kita implementasikan. Karena kayak namanya uang zakat, uang infak, nggak boleh ditahan. Iya. Harus langsung disalurkan pada warga masyarakat. Maka semangat dari Jogokarian ini bisa dikembangkan ke masjid-masjid, di semua masjid. Saya kalau sekarang menjadi pembina dari sebuah masjid di lingkungan ya. Kita udah mulai tuh, Jumat pasti ada Jumat berkah. Tapi bagaimana kemudian sekarang setiap pagi kalau ada orang mau sarapan, dia bisa pergi ke masjid. Gitu ya. Baik bagi yang ya terutama tidak mampu ya, dan itu diekspos. Itu saya kira jejaring sosial yang paling memungkinkan karena paling cepat bisa dilakukan karena masjid itu memang ada di tengah masyarakat. Dan dari sini saya kira pengurus masjid bisa melakukan fundraising yang luar biasa. Ya. Jadi sebetulnya peranata agama itu mengajarkan
bagaimana orang punya kepedulian di dalam surat Al-Maun kan, sampai akhir ayat lah. Ini kan menjadi satu perintah dari langit bahwa orang yang sholat itu celaka kalau tidak membantu orang miskin. Jadi zakat itu pada masa Khalifah Umar ya, itu paling diperhatikan, sehingga kalau ada orang yang tidak bayar zakat itu mau bahkan boleh dihukum gitu ya. Iya. Jadi ini, tetapi bagaimana pengelolaan zakat itu betul-betul berorientasi pada kebutuhan. Jadi peranata agama sangat penting, lalu peranata pendidikan juga penting, peranata keluarga apalagi. Oke. Dan saya pernah menjadi orang miskin. Tapi saya ingat dulu, lingkungan sosial, karena ayah saya meninggal, cerita sedikit ya. Ayah saya meninggal saya kelas 2 SMA, hampir hopeless tuh. Tapi karena lingkungan, di masjid, di musola, mendorong terus ya, aktif di remaja masjid, orang tua membantu, peduli pada anak-anak mudanya, peduli. Akhirnya banyak dari masjid dan musola yang saya aktif di kawasan Kebayoran Baru itu, banyak orang yang jadi. Karena apa? Karena dukungan lingkungan itu. Dan ini ketika peranata agama berjalan, fungsi dari masjid, musola, madrasah, dan lain-lain itu memberikan perhatian pada anak di sekeliling. Saya menyebut orang tua kita itu sebetulnya ada tidak hanya orang tua kandung ya, ada namanya bapak, ibu, guru kita itu adalah orang tua pedagogis kita. Lalu orang-orang tua di sekeliling kampung itu orang tua sosiologis kita, karena pernikahan ya. Jadi lingkungan masyarakat, jika peranata agamanya berjalan, peristiwa yang terjadi seperti itu mungkin akan bisa dikurangi. Oke, berarti dan harus ada juga saling paham antara birokrasi negara dengan pengurus masjid. Jangan masjid itu dicurigai seolah-olah mau ada apa gitu. Padahal tujuannya adalah untuk membangun bagaimana warga masyarakat bisa terlayani. Berarti memang harus keterikatan antara peranata yang tadi dari sosial ke pendidikan, kemudian agama, dan juga khususnya RT, RW atau lingkungan setempat seperti itu ya, tokoh masyarakat seperti itu. Nah juga nih Pak, kira-kira kita perlu nggak sih Pak melibatkan rantai ekonomi paling dekat dengan kehidupan masyarakat, misalnya warung-warung kecil atau tukang sayur yang pasti tuh memegang catatan bon atau utang gitu, sehingga kita tahu siapa nih yang bermasalah tentang pembayaran. Jadi setahu saya pada masa pemerintahan Jakarta itu Pak Anies sebagai contoh ya, itu kan membuat kebijakan makan gratis untuk warga, disalurkannya melalui warteg. Jadi warung-warung Tegal itu diberikan biaya, warga yang memang mempunyai keterbatasan biaya, dia bisa makan di situ. Nah, tapi sehebat apapun program itu, memang kalau tidak konsisten, kemudian mengadministrasi dengan rapi, itu nggak akan berjalan kan gitu ya. Iya, memang. Yang diperlukan sinergi, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan warga masyarakat. Ide itu pernah dilaksanakan di Jakarta. Oke, saya baru mendengar sih. Jadi siapa aja yang itu berawal pada saat COVID ya. COVID, terus setelah masa normal masih ada orang-orang yang memerlukan katup sosial membantu beliau, membantu mereka yang tidak mampu, dan itu kerjasama antara Pemda dengan warteg. Saya nggak gitu juga sampai sekarang nih. Setahu saya sih masih berjalan karena anggaran untuk hibah ke warga masyarakat itu di DKI cukup mempunyai porsi yang besar. Oke, berarti kalau tadi itu kebijakan dari Pak Anies itu makan gratis, tapi kira-kira bisa dipertimbangkan juga ya Pak ya, untuk kita meminta bantuan kepada tukang sayur. Pasti. Atau mungkin tukang warung-warung Madura tuh kan banyak tuh. Dilihat aja nih siapa yang punya bon itu yang perlu dibantu gitu kali ya Pak ya. Tapi memang dalam penanganan kemiskinan itu ya ada 3 kategori orang miskin yang disebut dengan kemiskinan individual.
kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Nah, problem kita yang banyak sekarang adalah pada kemiskinan individual. Ada orang yang malas gitu ya. Oh iya. Padahal ada dia di situ lapangan kerja, tapi dia malas dan mempunyai ketergantungan yang sangat kuat pada lingkungan ya. Iya, jadi sekali dibantu malah pengen dibantu terus. Ya, ini problem juga. Yang kedua, kemiskinan kultural budaya. Ya. Dulu ada budaya mangan orang mangan nasi, yang penting kumpul gitu ya. Akhirnya ya budaya ini menghambat pengentasan kemiskinan. Dan yang penting sekali itu kemiskinan struktural. Kebijakan-kebijakan negara yang membuat orang miskin menjadi miskin. The rich get rich and the poor get poorer, itu ada giumnya ya. Orang yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Karena pola distribusi ekonomi akibat kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin. Iya. Nah, problem kita yang agak serius kan dalam konteks kemiskinan struktural itu. Perubahan undang-undang yang betul-betul berbasis pada data, evidence, bukti di lapangan bahwa banyak orang miskin yang perlu ditangani. Iya. Terus terkait tentang yang anak SD bunuh diri itu kan info yang terbaru itu memang beliau itu, si anak kita itu menerima bantuan juga tuh Pak. Ya. Menerima bantuan sosial, namun sampai terjadi itu memang sangat disayangkan juga sih ya Pak ya. Itu memang anak hopeless tadi ya. Karena dia berpikir udah nggak ada harapan lagi buat apa gitu. Sambil dia menulis pesan untuk orang tuanya. Iya. Ya kalau pilihan hidupnya ya harus mengakhiri saja. Iya. Dan juga yang memang ada beberapa cuplikan juga kan di TikTok bahwa memang si anak ini memang ceria gitu loh Pak, anaknya manis, kecil, imut. Dia sering divideokan sama gurunya, sampai ada memang nih orang yang paling ceria memang sebenarnya memendam kesedihan yang paling mendalam itu. Seperti itu. Orang diam itu tidak berarti dia sedih. Iya. Orang yang tertawa tidak berarti dia senang selalu. Itu memang perlu diperhatikan serius. Dan juga mengenai artificial intelligence, kira-kira penggunaannya atau kecerdasan buatan itu mulai dapat digunakan untuk memetakan dan juga sebagai alarm turunnya daya beli masyarakat nggak sih Pak? Iya, kira-kira. AI itu dalam konteks pendidikan itu harus dipandang sebagai alat bantu. Ya, alat bantu untuk mempercepat proses. Sama ketika dulu kalkulator di awal-awal kan kita ingat ya, ada orang khawatir kalkulator itu mengganti peran manusia dalam hitung-hitung. Ternyata kan enggak juga. Kalkulator muncul Excel, Lotus dulu. Lotus 1, 2, 3. Mulai lebih rumit bisa dihitung. Excel dan sekarang AI. AI itu dalam pandangan saya sebetulnya ya kemajuan teknologi yang harus dilihat manfaatnya. Teknologi itu selalu bersisi dua kan. Bisa digunakan untuk kebajikan. Ini kata Alvin Toffler ya. Ilmu dan teknologi ibarat pisau bermata dua. Dia bisa untuk kebaikan juga bisa untuk kejahatan. Maka di tangan orang-orang baik, AI itu akan menjadi untuk kebaikan. Asisten yang baik gitu. Dalam konteks itu termasuk bagaimana kita memetakan kemiskinan pun AI bisa membantu. Ya. Tapi finally itu harus dipertanggungjawabkan berdasarkan pemikiran dari manusia yang menggunakan AI itu. AI tidak bisa dipersalahkan. Karena sebagai teknologi dia hadir memang untuk membuat hidup ini menjadi lebih mudah. Mempermudah aja maka gitu. Membangun perspektif etik dari pengguna AI itu menjadi sangat penting. Nah, sekarang bagaimana terkaitan dengan kemiskinan? Saya kira ada memang sementara pihak yang memandang bahwa ketergantungan pada AI itu membuat orang miskin secara intelektual. Tapi saya memandangnya dia menjadi miskin secara intelektual karena yang bersangkutan begitu mengandalkan pada AI. Iya, bukannya berkoordinasi atau ya gitu. Ibarat saya mau memperbaiki sebuah kendaraan tanpa bantuan obeng, tanpa tang nggak bisa. Iya. Gitu ya. AI begitu juga. Kalau kamu menganalisis sesuatu boleh pakai AI, tapi finally sintesis dan rekomendasi kesimpulan itu ada pada manusia. Harusnya berkolaborasi, bukan mengandalkan 100% seperti itu.
Oke, baik, terima kasih Prof. Sama-sama, Agus sama-sama. Radika, dan juga pastinya akan ada pertanyaan dari audiens kita nih. Kira-kira teman-teman mau tanya nggak nih? Assalamualaikum Pak. Salam. Ini masalah kan banyak angka-angka bunuh diri kan terkait dengan kesejahteraan. Kalau di kemarin kita tahu apakah yang penanggung jawab kayak Mensos atau mungkin kalau Pemda itu salah satu bentuk tanggung jawabnya mengundurkan diri, sebab kemarin contohnya pas di yang krisis di pasar modal, Ya. pejabatnya mengundurkan diri, nggak tahu dia mengundurkan diri atau ditekan, itu masalah mereka, tapi mereka mengundurkan diri. Nah ini juga kalau ketika ada kejadian seperti ini perlu mundur atau Iya, gini, mundur tidak itu adalah budaya sebuah masyarakat. Kalau di Jepang orang salah, pejabat salah, bunuh diri, harakiri. Tapi di Indonesia budaya kita kan agak beda ya. Budaya kita itu memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang maha tinggi. Ya. Jadi dan kalau orang mundur dianggap tidak tanggung jawab, padahal justru karena mundur dia tanggung jawab gitu kan. Nah, tuntutan untuk mundur saya kira harus digelorakan juga oleh masyarakat. Ya. Tapi apakah pejabat itu akan mundur atau tidak? Nah, ini sangat tergantung pada mentalitas dia, pada bagaimana pemikiran dia tentang kekuasaan itu. Ya kalau saya punya pandangan kalau nggak berhasil ya mundur lah. Berikan orang yang mempunyai pengetahuan dan percakapan kompetensi lebih tinggi. Tapi sekali lagi itu rasanya memang bukan budaya kita ya. Atau paling tidak ketika Bung Hatta mundur pada saat menjadi wapres, itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang insight ya, insight mempunyai pemahaman dan itu menjadi budaya. Setelah Bung Hatta mundur, Hamka mundur juga kan. Buya Hamka pernah mundur karena persoalan hubungan MUI dengan. Dan Buya mundur itu memang saya kira hanya sedikit orang yang mempunyai kepekaan, mempunyai quote and quote rasa malu ya ketika gagal gitu kan, dan faktor-faktor politik lainnya karena masyarakat kita itu para politisi masih menganggap kekuasaan sebagai segala-galanya, seolah-olah kalau nggak berkuasa lalu dia tidak dihormati. Padahal kalau seorang mundur karena tanggung jawab pasti dihormati. Bung Hatta, Buya Hamka, sampai sekarang orang memberi apresiasi pada dua tokoh kita itu karena apa? Karena tanggung jawab moralnya itu melampaui dari aspek yang menjadi kebutuhan pribadi dia. Nah, kalau yang terkait misalnya yang kasus di Ngada itu, berarti kemungkinan itu kan tanggung jawab, salah satunya tanggung jawabnya ada di Pemda. Dia di sana bupati. Berarti bupatinya atau kepala dinas sosialnya di sana yang mundur. Ya, kalau diruntut ke bawah kan masih ada lurah, masih ada RT, masih ada RW ya. Di dalam ketentuan disiplin birokrasi yang saya tahu itu 2 level di atasnya. Jadi siapa yang paling dekat situ? Lurah. Lurah di atasnya camat. Nah, 2 ini yang bertanggung jawab nih. Kalau ditarik ke bupati kan juga jauh ya. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya, apalagi ke presiden ya. Jadi sebenarnya aturan itu sudah ada ya. Siapa penanggung jawab apa. Jadi kalau di PNS itu ada seorang yang bersalah ya, itu 2 tingkat di atas itu bertanggung jawab. Itu harus jadi budaya sebenarnya. Jadi bukan budaya, itu hukum bahkan ya. Oh, sudah menjadi hukum. Sudah disiplin hukumnya begitu. Oke. Nah, Pak. Satu lagi Pak, uang zakat ini kan tadi kita banyak ngomongin. Ya, perlu nggak kita tingkatkan itu? Tadi kan kita Joko Karian, itu kan banyaknya kita lihat mungkin tuh hanya sekedar mungkin makan-makan gitu kan. Tapi perlu nggak lebih mungkin lebih ke lebih kualitasnya lebih ditingkatkan. Selain makan. Lebih ke pembiayaan nol. Jadi salah satu bentuk untuk menanggulangi pinjol. Ya. Kan orang minjam ke pinjol dengan bunga, tapi kalau minjam ke masjid tidak ada bunga, tapi mungkin malunya diumumkan di toa. Gitu. Kalau apa? Nah ini ya, tadi mempermalukan orang miskin itu memang harus kita bendung sekarang ini. Jangan membuat orang miskin itu malu. Misalnya katakan ya, dalam kasus
anak dia nggak ada itu. Sekolah kan sebenarnya bisa menyiapkan pensil, pulpen, bla 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 bla. Siapa saja yang memerlukan itu, dia nggak perlu ada catatan birokrasi, administratif lah. Dia mau pakai aja. Iya, jadi kayak apa barang Disiapkan. iya Ya, yang ada di disiapkan. kelas gitu. Nah, katakan anak itu tidak mau tidak mengembalikan, ya sudahlah. Itu kan memang kewajiban kita. Jangan sampai kalau mau minjem dicatat, kan malu di kelas. Gitu Iya, ya. kasih. Nah, begitu juga tadi. Yang paling bagus itu sebetulnya peranata agama itu Nabi itu kan Sayyidina Umar ya. Hampir setiap malam dia keliling kampung memastikan bahwa tidak ada warganya yang kelaparan. Iya. Tapi ada orang kelaparan, apa yang dilakukan? Bukan mengundang si miskin itu ke masjid atau kemana, enggak, datang ke rumahnya, dibawakan makanan itu. Beliau sendiri yang langsung Membawa. menyalurkan ya. Ini kan sebetulnya keteladanan yang perlu dilakukan ya. Jadi menjadi pengurus masjid, pengurus zakat itu seharusnya memang keliling. Siapa warga yang nggak mampu? Ada pertanyaan dulu ya. Saya aktif bulan di beberapa masjid ya. Bang, di lingkungan kita ini nggak ada lagi. Ya, cari ke tempat lain. Ya, menyebar, sebarkan. Dan disitulah sebenarnya dalam konteks peranatanya udah diatur kan. Ada di tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan gitu ya. Nah, di tingkat kecamatan bisa berdonasi. Tempat saya banyak orang nggak mampu nih. Nah, masjid yang kaya berbagi ke sebelah, ke kecamatan ada sebelah. namanya Dewan Masjid kan. DKM. Apa namanya? Dewan Masjid di masjid, ada Dewan Masjid Indonesia. Pak Yusuf Kala pemimpinnya tuh. Di DKI ada, ya saya termasuk salah satu dewan pakar di situ. Nah, kita membuat koordinasi itu. Mana warga yang miskin di situ, kemudian uang itu bisa disalurkan. Jadi tidak terbatas hanya di sekitaran masjid. Nah, jadi pengelolaan zakat ini sebenarnya memang memerlukan satu upaya proaktif ya, seriusan di dalam menata kelola uang jamaah itu. Dan kalau dikelola dengan benar, yakin kita bahwa tidak ada orang miskin yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya, dulu juga pernah juga yang nikah di Banyuwangi ada bayi itu ditebus untuk melahirkan kan. Untuk biaya melahirkan. Melahirkan, Oh, ya. ya Allah. Kan kalau orang berhutang itu menjadi mustahil. Orang berhak untuk dibantu ya. Berarti kalau begitu yang kejar pinjol itu jadi mustahil semua sebenarnya. Ya, hanya di situ memang perlu mengisi ruang keimanannya juga ya. Iya. Jadi orang yang berhutang pinjol, mengapa dia ngutang? Kan gitu ya. Dilihat dulu. Mengutang itu karena memang keterpaksaan. Ekonomi atau memang sengaja buat buat Itu yang lain gitu. disebut dengan kemiskinan Iya. individual. Jadi kalau dia betul-betul terpaksa gitu ya, boleh dibantu. Kami pernah menangani itu yang tergantung pada pinjol ya. Jadi boleh kemudian masjid mempunyai peran itu. Tapi yang penting adalah pada saat yang sama tingkat keimanannya dikembangkan, dan kalau ada sesuatu yang memerlukan ya datanglah ke masjid, jangan datang ke rentenir gitu. Iya. Jadi dianya juga sambil mempertebal keimanannya, Iya, seperti betul. ngaji, wajib di masjid, Betul. sholat gitu-gitu ya. Jadi ada feedback yang baik untuk masjid gitu. Bersih masjid. Ya, itu kayaknya terlalu ya. Terakhir Pak. Ya. Nah, ini kan kita juga kan pemerintah kan heboh sebenarnya, lebih sibuk dengan MBG kan. MBG kan sampai dana pendidikan banyak yang diambil. Aku melihat kasus-kasus seperti ini kan berarti ini hanya kasuistis atau karena memang hanya karena kasuistis, atau program MBG tidak juga menjawab masalah sosial. Iya. Saya sempat menjadi narasumber di dalam research tentang dampak MBG pada kerangka makro ya, ekonomi maupun pendidikan. Ya, saya melihatnya begini, memberikan makan pada seseorang sebenarnya tanggung jawab keluarga. Ya, jadi saya punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri saya. Dulu ayah ibu saya bertanggung jawab tentang menafkahi saya. Jadi intinya sebetulnya ini tanggung jawab keluarga, tapi ditarik menjadi tanggung jawab negara. Jauh sekali tuh dari sisi paradigma berpikirnya ya.
dari tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab negara sebetulnya adalah menyiapkan lapangan kerja. Ya, dalam konteks itu mempertemukan apa yang disebut dengan supply and demand, dan itulah pasar ya. Terjadi transaksi, orang kemudian mempunyai keuntungan yang sebelah sana terpenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, ini yang saya kira terlupakan ya. Jadi kebijakan MBG itu sebetulnya dari sisi satu pola berpikir terlalu jauh nih negara mengambil men-take over persoalan yang seharusnya pendidikan ya kalau mau betul-betul gratis ya gratis. Sebenarnya bukan gratis kan, pendidikan itu berbiaya, cuma dibiayai oleh negara. Ini benar, negara bertanggung jawab atas pendidikan ya bersama masyarakat ya. Yang kaya biaya sendiri, yang miskin dibiayai tuntas sampai tidak betul-betul zero untuk biaya pendidikan bagi orang-orang miskin. Sehingga di situ ada keadilan. Nah, ini disebut dengan strukturalnya ya. Struktural. Jangan sampai yang kaya malah gratis, yang miskin justru yang bayar. Dulu kan begitu ya. Yang kaya masuk ke sekolah negeri yang gratis, yang miskin malah masuk ke sekolah swasta. Bayar gitu kan. Maka sekarang udah mulai pola pendidikannya dibalik. Disatukan pola tunggal sekolah kan, swasta dan negeri menerima siswa yang betul-betul dibiayai oleh negara. Nah, konteks tadi terkait dengan MBG, ya saya melihat ini terlalu jauh take over-nya ya. Dan pada saat pelaksananya pun ada yang keracunan, ada yang mobil yang nabrak siswa kan, kasusnya banyak ya. Dan kita belum bisa melihat dampak memang karena programnya kan belum setahun, baru setahun ini lah selesai ya. Apakah itu berimplikasi pada tadi tujuan meningkatkan kualitas pendidikan? Ya kalau saya melihat sih gizi warga masyarakat selama pelaksananya baik, ya mudah-mudahan sih tercapai. Tapi kalau kita kasus-kasusnya kan dengan 15.000 turun lagi menjadi 10.000, iya, semakin ke bawah. apa yang bisa dilakukan gitu ya. Betul. Lebih bagus pemerintah fokus menyiapkan lapangan kerja sehingga warga bisa mencari uang dari pertemuan supply demand tadi, dan dia bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Teorinya sebenarnya begitu ya. Tapi ya politik kan selalu mencari cara yang memang bagaimana orang kemudian memandang itu sebagai program yang dibutuhkan dan karena kemudian dipilih kan gitu ya. Tapi sejatinya menurut saya program ini perlu ditinjau kembali lah. Karena yang kaya ya para vendornya. Ya. Apalagi vendor yang nakal kan. Bayangkan aja ada untuk buahnya itu semangka dipotong iris tipis sekali ya. Oh, yang anggur dibagi dua, anggur udah busuk gitu ya. Jadi itulah ya, belum lagi persoalan teknis kesehatannya yang saya kira bukan domain saya ya. Tapi kita lihat yang mudahnya saja, masaknya pasti malam, sampai di sekolah pagi, dikonsumsi siang. Masya Allah. Pasti potensi untuk masakannya itu busuk kan besar sekali. Cukup. Udah banyak yang protes, cuma siapa yang bisa menyadarkan Pak Prabowo? Jadi PR itu kan. Ya, ketika nanti saya kira proses memberikan penilaian dampak ya itu betul-betul objektif ya. Kan selalu harus dievaluasi. Evaluasi. Nah, evaluasinya ini yang saya kira betul-betul harus menyeluruh gitu ya. Dan jangan menganggap itu yang keracunan cuma 10 orang. Manusia itu nggak bisa distatistikkan begitu. 10 orang pun adalah sesuatu yang berharga. Bisa jadi satu orang pun. Ada berapa? Hampir 180 yang keracunan itu kan. Jadi banyak problem lah. Iya. Satu lagi mungkin ada. Oke, satu lagi. Tadi angka kemiskinan tuh kalau BPS tuh kan menggunakannya kan datanya itu yang tadi disampaikan si Adiban. 23,7 juta. Tapi sebenarnya kalau Bank Dunia itu kan sampai 60%. Nah, kalau Prof itu berdiri di mana nih sebenarnya? Ya, Indonesia kita ini kan pandai membuat kategori. Kalau di data kesejahteraan sosial itu DTKS
ada pakai yang namanya di statistik itu namanya desil. Desil 1 sampai 10 gitu ya. Domisili. Itu kan untuk menunjukkan ini miskin banget, bla bla bla. Tapi sebenarnya semuanya adalah miskin, gitu ya. Begitu juga data BPS kan. Data BPS itu 4 kategori. Miskin absolut, kemudian orang yang cenderung akan menjadi miskin, dan orang di bawah garis kemiskinan. Saya lupa persis ya sebutannya itu. Tapi sebetulnya semuanya itu adalah orang miskin. Nah, yang 20 juta sekian itu orang yang ada di betul-betul miskin. Yang potensi jatuh miskin atau yang dekat-dekat ke miskin itu kan nggak dihitung gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, mungkin saya lebih mempercayai Bank Dunia, ya, ada 60%. Dan itu terasa betul kalau kita pergi ke luar Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa ini, ya nggak usah jauh-jauh, tapi ke Pulau Seribu aja juga ada yang miskin. Ya. Kita pergi ke Tangerang, tampak sekali itu ya, cuma sekitar 40-50 kilo dari Jakarta gitu ya. Intinya memang data statistik itu bisa diperdebatkan. Tapi semakin muncul kasus-kasus itu, orang bunuh diri dan sebagainya, itu merupakan gunung es. Dan yang tampak itu hanya di puncaknya saja, di bawahnya itu saya jauh lebih banyak lagi. Semoga itu nggak ada lagi yang bunuh diri. Iya, semoga ya ya. Allah. Dan mudah-mudahan katup sosial kita makin kuat lah. Iya, Amin. terutama yang di grassroots. Iya. Sebab pemerintah kayaknya susah nih kayaknya di sana. Oke. Baik, terima kasih banyak Oke, Prof sama-sama. atas insight-nya Ya. hari ini, dan juga kita khususnya mengucapkan bela sungkawa ya Betul, untuk tentu saja. adik kita, untuk anak kita yang kemarin mengakhiri hidupnya. Semoga segala amal kebaikannya diterima dan juga pastinya beliau mendapatkan sisi terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita juga berharap pemerintah, masyarakat kita lebih peka di dalam Amin. melihat lingkungan, Betul. sehingga bisa melakukan tindakan preventif. Betul. Kita berdoa tidak ada lagi korban-korban atau adik-adik itu selanjutnya. Kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman di segala sisi. Dan juga saya lagi mengucapkan terima kasih juga. Sama-sama, ya. Semoga dengan hadirnya Prof di sini akan menambah insight dan juga khususnya bagi para masyarakat dan juga teman-teman yang menonton. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.